Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
يا أيها النبي والكوكب الدري
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Imam ar-Rusi ya Sayyidi An-Naba'ullah Ibn-Abadi Fabidunya wa akhirati
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara berinaus bersama dalam rangkaian sahur bersama yang ke minggu yang ketiga. Alhamdulillah hari ini terselenggara dan Mau'idatul Hasanah kita sudah nyampe di lokasi. Terima kasih Pak Yai untuk acara pertama, yaitu sambutan yang dibawakan oleh Ketua Takmir Masjid Ustadz Badrul Munir. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Hadratul mutawaddin, para hadirin, wabil khusus Al-Ustadz yang insya Allah juga calon kiai. Saya manggilnya Gus Muhammad Gufron, sarjana pendidikan Islam yang insya Allah nanti akan melanjutkan S2 bukan istri 2 S2. Yang saya muliakan, yang saya hormati pengurus Yayasan Baitul Ikhlas, wabil khusus Bapak Haji Saiful Malik dan jajarannya yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas. Dalam hari ini Nawawi sebagai ketua harian, sekretarisnya kebetulan sekarang 1000 harinya orang mungkinnya. Jadi saya hormati bendahara Masjid Al-Ikhlas, Mas Hanan, ARW Masjidko, rekan-rekan bidang koordinator Imaroh, Idaroh, dan juga rekan eksekutif yang saya hormati segenap pengurus Jamaah Majelis Taklim, Al-Muhisin, As-Sakinah, Majelis Sholawat Al-Quddin, rekan-rekan TPK Ikhlas, wali santri TPK Ikhlas, dan segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas.
serta hadirin semuanya berbahagia. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita di kesempatan yang ketiga ini masih diberi kesehatan bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan nilai-nilai keilmuan. Dan beliau sekarang narasumber di sore hari ini, alhamdulillah, Gus Dubron sudah hadir di sini. Beliau termasuk salah satu dewan pengasuh di pondok pesantren An-Nur Sumber Taman. Dan dengan harapan nanti kita dengan ini bisa menambah keilmuan. Beliau kemarin yang disinggung, yang disebut oleh Ustaz Muzakir Khalil, saya ingin nanti beliau juga yang berapa kali nanti isi kajian di sini. Beliau juga sering isi di Masjid Agung dan beberapa tempat. Bahkan mungkin pernah ngaji di Masjidil Haram waktu umroh, bawa kitab beliau. Memang nanti dalam bidang umroh kitab. Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada donatur yang sekali lagi saya katakan, yaitu Yamaha Motor Pahlawan, TV Jaya Santoso, Yusufyan Asauri, catering dari Tarik Damar, termasuk Jauh Asmaul Husna, Honda Anugerah Sejati, PT Akar Daya dan Insel, PT Akun Prima Distrindo, PT RS Muhammadiyah, Perum Pegadaian, Toko Mas Nawawi, juga Alras, juga Dian Printer, serta CND Kota Bogor. Gimana mengucapkan CND Pahlawan Kota Probolinggo. Salawat serta salam semoga kita beribadah pada dunia kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, serta yang hadir di sore hari ini dalam kajian atau ngaji bareng yang nanti juga sholat berjamaah serta buka bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan bulan. Dan juga di sore hari ini mudah-mudahan kita juga bisa menambah pengetahuan tentang puasa, yaitu tentang fikih yang bagaimana nanti pandangan-pandangan fikih tentang puasa bisa dengan tanyakan nanti mungkin yang berkaitan dengan medis yang berkembang saat ini. Tadi malam juga ada yang menyampaikan bagaimana yang inhaler atau masukkan sesuatu ke dalam perut seperti melihat bayi. Ini beliau pakarnya lebih biar dijawab, muntah bagaimana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menambah ilmuwan kita, ini bisa menambah amal ibadah kita lebih sempurna lagi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Yayasan Tasrawipun Haji Saiful Wahid dan narasumber Daturon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, yaitu saya pasrahkan kepada moderator. Selaku moderator Bapak Subagio, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hanan yang telah menyampaikan dan memberikan kepada saya untuk menjadi moderator terkait dengan kegiatan pada sore hari ini, yaitu hampir ngaji bersama atau buka bersama yang insyaallah pada hari Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024 akan dilaksanakan pada sore hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu untuk kegiatan kajian Ramadan dan buka bersama
yang akan diisi oleh penceramah Gus M. Duhron SPDI dari Pondok Pesantren An-Nur, Kelurahan Subagaman, Kecamatan Wonasih, Kota Probolinggo. Untuk itu disilakan. Mohon waktu untuk durasi 20 menit. Oke. 30 menit, nanti setelah itu ada tanya jawab. Terima kasih. Monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Ikhlas Kota Probolinggo, beliau teman saya Ustaz Badrul Munir SOS. Yang saya hormati Ketua Yayasan Baitul Ikhlas Kota Probolinggo Haji Saiful Wahid, dan semua jamaah yang hadir di Masjid Al-Ikhlas Kota Probolinggo. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa berkumpul di sebuah tempat yang insya Allah diberi rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salat serta salam semoga kita tercurahkan kepada beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita dari jalan yang salah menuju jalan yang benar dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan belajar mengaji tentang masalah fikih siap, yaitu fikih yang membahas tentang masalah puasa. Hadirin yang perlu kita ketahui bahwa ngaji itu walaupun diulang-ulang dan ilmunya sama. Jadi seumpama kita sudah ngaji diulang-ulang, yang disampaikan sama, itu sebetulnya tidak mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ceritanya kalau di Yaman ya, ceritanya kalau di Yaman itu begitu. Jadi ulama bersama ulama itu saling ngaji dan mengaji. Soalnya sama, diulang atau tidak, sudah tahu atau belum, itu pahalanya sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mungkin di sini para hadirin sudah betul-betul menguasai tentang masalah siam, tapi insya Allah kalau kita ngaji niat dengan tulus ikhlas, tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita mulai pengajian kita pada sore hari ini tentang masalah puasa di bulan Ramadan. Di dalam masalah puasa, kita telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diperintahkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan tujuannya tidak lain adalah supaya kita tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam puasa ini yang harus kita ketahui minimal adalah tentang rukun puasa. Itu minimal yang harus kita pelajari, yang harus kita mengerti adalah masalah rukun puasa.
Soalnya ketika kita menjalankan suatu ibadah, kemudian kita tidak ngerti tata cara ibadah tersebut, maka ibadah kita ini kurang pas atau kurang baik, tidak sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu beliau sahibu Sofal Zuban, yaitu Imam Ibnu Ruslan, mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal amaluhu mardudatun latubah. Setiap orang melakukan amal ibadah itu kalau tidak disertai dengan ilmunya, maka ibadahnya itu ditolak oleh Allah. Ini bukan kata saya ya, katanya Imam Ibnu Ruslan. Jadi orang yang melakukan ibadah, kalau ibadahnya tidak sesuai dengan ilmu yang telah diterangkan oleh syariat Allah, maka ibadahnya tidak diterima. Ini katanya Imam Ibnu Ruslan. Belajar dalam masalah puasa yang harus kita ketahui dan yang paling penting kita pelajari adalah masalah surutu sihatis siyam. Apa? Surutu sihatis siyam. Pertama, syarat-syarat sahnya puasa. Dan di dalam fikih, syarat sahnya puasa atau bisa diartikan rukun puasa itu secara global atau secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Nah, di dalam niat puasa ini maka dilihat puasanya. Kalau puasanya itu puasa sunnah, maka niatnya boleh dilakukan di siang hari. Misalkan kita puasa hari Senin Kamis misalkan. Mulai dari terbit fajar shadiq, yaitu adzan subuh, kemudian sampai jam 9 kita ini belum pernah makan dan minum. Nah, kemudian pada jam 9 kita kok punya niat untuk puasa sunnah hari Senin atau Kamis, maka puasanya sah. Itu kalau puasa sunnah. Nah, ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW langsung. Ketika itu Rasulullah tanya kepada sahabat Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada makanan hari ini?" Maka Sayyidah Aisyah beliau menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah. Hari ini kebetulan tidak ada makanan ya Rasulullah." Maka ketika itu Rasulullah langsung menjawab, "Tidak masuk. Kalau begitu wahai Aisyah, hari ini saya puasa." Nah, artinya apa? Kalau puasa itu puasa sunnah, maka niat puasanya boleh dilakukan setelah fajar shadiq. Yang penting sebelum terbenamnya matahari. Itu kalau puasa sunnah. Jadi seumpama jenengan hari Senin mulai dari adzan subuh sampai jam 12 siang belum pernah makan dan minum. Nah, berarti kan tinggal separuh hari. Jadi emang kalau nggak diteruskan puasa, maka jam 12 siang kita niat puasa, saya niat puasa hari ini, maka puasanya sah. Itu kalau puasa sunnah. Lebih dan halnya dengan puasa wajib. Nah, puasa wajib itu macamnya banyak. Yang pertama puasa Ramadan, seperti sekarang ini. Yang kedua puasa nadar. Puasa nadar itu berarti kita berjanji itu puasa nadar. Contohnya kayak gini, misalkan adik-adik yang sudah kelas 6 itu, dia itu berjanji, kalau nanti saya lulus dari kelas 6 dengan nilai yang terbaik, saya akan puasa 3 hari.
Nah, ini puasanya adalah puasa nadar. Jadi ketika nanti dia mendapatkan nilai terbaik, maka dia wajib menjalankan puasa nadar seperti yang sudah dia janjikan tadi. Nah, puasa nadar hukumnya wajib. Puasa qadha Ramadan itu wajib. Kalau puasanya itu puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nadar, puasa qadha Ramadan, maka niatnya wajib di malam hari. Niatnya wajib di malam hari. Kapan malam hari? Setelah terbenamnya matahari sampai sebelum fajar shadiq. Itu namanya malam hari. Setelah terbenamnya matahari sampai sebelum fajar shadiq. Itu waktu niat puasa Ramadan. Waktu niat puasa wajib. Di malam hari. Berarti kalau kita puasa Ramadan atau puasa wajib yang lain, niatnya setelah fajar shadiq, misalkan setelah adzan subuh jam 5 misalnya, kita tadi malam lupa tidak niat, maka puasanya hari itu tidak sah. Menurut mayoritas ulama tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad tidak sah puasanya. Tapi ada satu pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa walaupun puasa itu puasa wajib, puasa Ramadan boleh diniati setelah fajar shadiq. Setelah fajar shadiq. Nah, ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, para ulama kita itu mereka menfatwakan, para ulama kita menfatwakan, kalau seumpama setelah fajar shadiq kita tadi malam lupa tidak niat, sampai pas setelah fajar shadiq kita belum niat puasa Ramadan, sampai jam 6 kita baru ingat misalkan, tadi malam saya belum niat puasa Ramadan, maka fatwanya ulama kita diperintahkan untuk mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang membolehkan niat puasa Ramadan setelah fajar shadiq. Itu fatwanya ulama kita demikian, ya. Tapi ulama kita mengatakan nanti tetap diqadha setelah Ramadan. Itu fatwa ulama kita. Soalnya apa? Supaya kita puasanya tetap sah sesuai dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan kita ikhtiarnya, hati-hatinya mengqadai setelah Ramadan. Jogo-jogo ini tidak sah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu fatwa yang dikatakan oleh para ulama. Nah, jadi gini Pak ya, di dalam apa itu syariat Islam itu kan ada 3 ilmu minimal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu tauhid kan. Itu paling pertama yang harus kita pelajari memang ilmu tauhid. Ada katanya Ibnu Ruslan juga begitu. Awal wajibin alal insan ta'rifatul ilahi istiqor. Pertama kali yang harus dimengerti oleh seorang manusia adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, itu yang harus kita pelajari adalah fikih. Seperti ini. Nah, fikih itu tidak ada ulama yang sepakat. Nah, kayak begini. Jadi fikih itu nggak ada ulama yang sepakat. Jadi mulai sejak setelah Rasul SAW sampai sekarang nggak ada hukum fikih itu sepakat, tidak ada. Makanya kita temui apa itu di sekitar kita atau dimanapun pasti berbeda. Ya memang harus berbeda. Kalau nggak berbeda kan nggak asik, nggak asik. Karena kadang-kadang mulainya puasa berbeda, saat itu sendiri berbeda. Memang begitu.
Jadi dipaksakan bersatu tidak bisa, dipaksakan satu pendapat itu nggak bisa. Itu dibikin. Makanya ketika kita melihat ibadah yang dilakukan oleh orang lain kok tidak sesuai dengan cara yang kita lakukan, kita tidak boleh suudzon. Kita nggak boleh suudzon. Bahkan kata Sayyid Al-Maliki itu, beliau mengatakan demikian, orang itu sebetulnya harus mempelajari pendapat banyak fikih supaya mereka tidak suudzon kepada orang lain. Soalnya kalau kita hanya belajar satu saja, ini pasti suudzon kepada orang lain, pasti punya hati suudzon. Misalkan jenengan Pak, mungkin ini ketua takmir masjid kita ini kan sering ke Masjidil Haram, ke apa itu Madinah. Kalau di sana, banyak sekali apa itu cara ibadah yang tidak sesuai dengan ibadah yang kita praktekkan di Indonesia. Nah kalau kita nggak tahu perbedaan tentang masalah fikih, di hati kita pasti akan timbul, orang itu wudhunya kok begitu loh, berarti salah. Nah itu berarti timbul suudzon. Itu ada telek di situ kok langsung diinjak aja, didiamkan, ya kan? Nah, padahal itu adalah masalah fikih. Maka ulama kita sepakat kalau masalah fikih itu harus luwes. Tapi kalau masalah tauhid, maka yang benar hanya satu. Jadi kalau masalah tauhid yang benar hanya satu. Tapi kalau masalah fikih itu pas. Itu semuanya ulama sepakat demikian. Kalau masalah hukum fikih itu semuanya banyak pendapat. Oleh karena itu sedikit banyak kita harus tahu supaya apa? Supaya kita itu tidak suudzon kepada orang lain ketika ibadahnya tidak sesuai dengan ibadah kita. Itu tentang masalah niat puasa. Jadi niat puasa itu wajib di malam hari, yaitu setelah terbenamnya matahari sampai sebelum fajar sore. Ini menurut mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik radhiyallahu anhu. Nah ini yang melafazkan niat ini yang masih banyak kesalahan. Melafazkan niat itu masih banyak kesalahan di masjid-masjid atau di mushola, itu masih banyak. Kalau kita lihat itu kan lafaznya nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati. Nah ini yang benar. Sing benar menurut kaidah nahwu, yaitu ilmu grammar bahasa Arab dan ilmu fikihnya, itu yang betul lafaz Ramadannya dibaca kasroh. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati. Itu yang benar sesuai dengan grammar bahasa Arab dan ilmu nahwu. Ramadhani hadisanati. Kalau dibaca Ramadhana, nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadisanati. Ini salah total. Ramadhana hadisanati salah total teman-teman. Dalam tahunnya salah, dalam fikihnya juga salah. Tapi kalau dibaca nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadisanati, betul dalam segi nahwu, tapi salah dalam segi fikih. Nah itu itu yang harus kita mengerti. Cuma aslinya ya tidak menjadikan puasa kita itu batal. Cuma kan nggak pas, kan nggak enak kalau tidak benar kan nggak enak. Cuma walaupun niatnya nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadisanati, posone itu tetap sah. Cuma kalau didengarkan kok begini gitu, jika itu nggak pas, itu kan nggak enak. Nah, itu dalam masalah niat puasa Ramadan.
Kemudian yang harus kita pelajari, yang paling penting di dalam masalah puasa ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu nomor 63 kalau nggak salah. Ini nomor geser. Nah ini, nah itu 63 atasnya itu. Nah ini salisan al-mufattirat. Jadi sing nomor 2 dan 3 itu al-mufattirat. Kita harus menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itu banyak. Tapi ada yang sudah maklum kan ya. Yang pertama contohnya melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Itu batal. Sengaja. Berarti kalau nggak sengaja tidak batal. Oke. Di puasa itu yang membatalkan yang pertama melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Kalau nggak sengaja tidak batal. Cuma maksudnya sih nggak sengaja itu sing dimaksud tidak sengaja itu kita lupa kalau kita sedang menjalankan puasa. Bukan kok tidak sengaja melakukan hubungannya. Nggak ono ceritanya kalau melakukan hubungan tidak sengaja. Ini sing dimaksud tidak sengaja itu adalah kita lupa kalau kita sedang menjalankan puasa. Kok melakukan hubungan suami istri maka puasanya tidak batal. Tidak batal. Itu kalau nggak sengaja. Koyok dengan makan dan minum gitu. Kalau nggak sengaja kan tidak batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Nah, yang kedua yang membatalkan puasa adalah istifrojul mani, mengeluarkan sperma. Mengeluarkan sperma batal. Itu kalau dikeluarkan. Tapi kalau sperma itu keluar sendiri maka tidak batal. Contohnya kalau ada orang puasa Ramadan tidur siang hari, dia mimpi melakukan hubungan intim, kok spermanya keluar berarti nggak batal. Soalnya tidak sengaja. Atau dia melihat perempuan misalnya, melihat perempuan, kemudian spermanya keluar tidak batal. Melihat film porno, melihat film porno kok keluar tidak batal. Sebetulnya orang disentuh. Tapi kan melihat film porno kalau disentuh-sentuh ya batal. Ya batal. Ini kalau melihat tanpa ada menyentuh alat kelamin kok keluar maka tidak batal. Tidak batal. Terus kemudian sing nomor 3 yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Ini dicepetno ya, sing maklum dicepetkan. Jadi muntah dengan sengaja. Artinya nggak pengen muntah tapi dimuntah-muntahkan. Sampai dimasukkan jarinya biar muntah. Maka batal puasa. Tapi kalau muntah itu tidak sengaja, muntahnya tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Tapi setelah muntah wajib berkumur. Jadi setelah muntah wajib berkumur. Soalnya apa? Muntah itu najis hukumnya. Muntah itu hukumnya karena najis. Nah nanti kalau setelah muntah tidak berkumur, otomatis ludah yang ada di dalam mulut bercampur dengan benda najis. Kalau bercampur dengan benda najis ditelan, maka batal puasa. Puasanya batal. Jadi muntah itu kalau disengaja batal. Kalau tidak batal. Cuma setelah kita muntah, walaupun itu tidak sengaja, wajib berkumur. Supaya apa? Supaya sisa muntah yang ada di mulut ini habis menjadi suci. Soalnya kalau nggak berkumur,
nanti ludah yang ada di mulut itu bercampur dengan muntah, berarti najis. Kalau najis ditelan, maka puasanya batal. Tuh, apa sin nomor 3 yang membatalkan puasa. Sin nomor 4 yang membatalkan puasa adalah atau apa syarab, jelas ini, makan dan minum batal puasanya. Makan dan minum puasanya batal kalau sengaja. Kalau nggak sengaja tidak batal. Dan walaupun makanan itu cuma sedikit, makanan itu cuma sedikit. Misalkan kita pas waktu sahur kita makan daging. Ada sedikit daging yang menempel di sela-sela gigi. Kemudian setelah fajar daging itu keluar. Kok ditelan? Ditelan dengan sengaja ya, Pak. Cuma kalau mau dikeluarkan tapi tetap nggak bisa, kok ketelan? Nah ini tidak batal. Tidak batal. Itu makan daging. Kemudian ini yang ada bedanya di dalam kitab fikih yang lain, yaitu menelan riak, ibtilahun nukhomah, riak itu riak. Kalau ludah itu boleh ditelan, kalau ludah boleh ditelan. Yang penting ludahnya tidak bercampur dengan benda lain. Jadi ludah murni tidak bercampur dengan benda lain, maka boleh ditelan. Tapi kalau nukhomah itu berarti adalah riak. Kalau di dalam fikih itu riak itu ditelan batal. Riak itu ditelan batal. Tapi kalau di dalam kitab fikih ini ya, yaitu yang dikarang oleh Dr. Muhammad Hasan itu, beliau mengatakan demikian. Riak apa ya? Apa namanya riak? Dahak ya. Dahak itu ada dua. Ada yang dari kepala, ada yang dari dada. Itu dahak. Dahak itu kan ada yang dari kepala, ada yang dari dada. Yang dari kepala itu biasanya gitu. Nah, itu berarti kan kadang-kadang keluar dahak. Pas bapak kita biasanya nyedot itu loh ya, itu keluar dahak. Atau keluarnya dari dada. Kalau menurut di dalam kitab ini, dahak itu walaupun keluar dari dada atau keluar dari kepala, kemudian ditelan, maka puasanya tidak batal. Tidak batal. Kalau dalam kitab ini, jadi keluarnya dari dada atau keluarnya dari kepala, ditelan itu tidak batal dalam kitab ini. Tapi di dalam kitab fikih yang lain itu diterangkan gini, kalau dahak itu keluar dari dada itu sudah nyampe ke atas atau tempat makhraj hak, tempatnya keluar huruf hak. Itu ditenggerokan bagian atas hak. Jadi kalau ada dahak sudah nyampe ke tenggorokan bagian atas, ini wajib dikeluarkan. Oke? Kalau nggak dikeluarkan langsung ditelan begitu saja, puasanya batal. Ini kalau dari dada. Tapi kalau belum nyampe tempat keluarnya makhraj, maka ditelan tidak batal. Itu dahak yang keluar dari dada. Tapi kalau dahak itu keluar dari kepala, maka wajib dikeluarkan, tidak boleh ditelan. Itu di dalam kitab fikih Syafi'iyah begini. Cuma di dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa kalau dahak baik yang keluar dari
kepala atau keluar dari dada, maka ditelan itu tidak masalah. Soalnya apa? Soalnya ini sangat sering dilakukan oleh orang yang berpuasa sehingga dimaafkan di dalam fikih. Itu masalah dada. Oke. Kurang 5 menit waktunya. Di apa? Di apa itu yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah jima, yang kedua adalah al-qayu amdan, yaitu muntah dengan sengaja, yang nomor 4 keluar sperma, kemudian yang nomor 5 adalah makan dan minum, kemudian yang nomor 6 itu adalah gila, yang nomor 7 itu adalah menstruasi dan nifas, yang nomor 8 itu adalah pingsan 1 hari penuh. Jadi kalau pingsannya tidak 1 hari penuh tidak batal. Ini masalah pingsan. Misalkan ya, habis sahur pingsan sampai jam 5 sadar. Habis sahur itu Pak, jam 4 pingsan sampai jam 5 baru sadar. Maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Tapi kalau pingsannya mulai dari habis sahur sampai maghrib batal. Itu pingsan. Kalau tidur, walaupun 1 hari penuh, tidak batal. Jadi bedanya pingsan sama tidur, sama-sama berbaringnya, cuma hukumnya beda. Kalau pingsan 1 hari penuh batal. Kalau tidur 1 hari penuh tidak batal. Kalau pingsan tidak 1 hari penuh, kalau tidak 1 hari penuh ya, yang penting pernah sadar, walaupun 3 menit. Maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Itu apa itu pingsan, tidur, gila. Gila jelas kan? Jelas kan? Nah tidur tidak kan? Kalau pingsan dilihat dulu sehari penuh atau tidak. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin terima kasih pada Gus Endufron yang telah menyampaikan terkait dengan puasa, masalah puasa, telah dikupas tuntas terkait dengan puasa mulai dari niat dan yang membatalkan puasa. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid Al-Ikhlas, untuk sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Bapak Ibu bisa mengajukan jawab untuk durasi yang pertama 2 orang dulu. Monggo Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Yai, ini kan khususnya sebenarnya bagi ibu-ibu ini. Saya menemukan bahwa ibu-ibu di pagi hari itu kan masak itu mencicipi makanannya, tapi itu tidak ditelan. Ya, tapi tidak ditelan, dimuntahkan lagi. Gimana hukumnya Pak Yai? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Bu Ustazah Nurul Hidayah, silakan. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan jadi ini tentang pingsan. Kalau pingsan normal mungkin ya sudah kita ketahui ilmunya. Bagaimana dengan pingsan yang disengajakan, dipingsankan? Ketika prosedur operasi itu dipingsankan, seperti itu, dibius dan biusnya normal. Teman-teman bagaimana? Monggo Pak Yai langsung dijawab 2 pertanyaan yang disampaikan tadi. Silakan. Tadinya jadiannya yang bertanya. Saya Bapak Ibu sekalian, jadi pertanyaan ini tidak cukup masalah puasa aja, bisa yang lain terkait dengan zakat dan yang lain-lain, bisa kaitan dengan
bulan suci Ramadan ini. Jadi tidak masalah puasa aja, monggo pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disampaikan, mumpung ketemu dari Pak Kiai Gus Dufron dari Pesantren An-Nur Sumber Daman. Terima kasih. Monggo bahasa langsung dijawab yang dua kali. Dua dulu Pak Bambang, bentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak menyimpang dari tema apa ya? Boleh Pak? Masalah iya, ini kan sudah menjelang malam Lailatul Qadar, malam 10 hari bulan 10 hari yang terakhir 30 Ramadan. Ini tentang masalah itikaf. Bagaimana cara-cara yang itikaf yang benar itu termasuk apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu harus melalui itikaf ataupun di masjid atau di rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tadi ya, tentang mencicipi makanan. Bagaimana hukumnya, boleh apa tidak? Di sini tak bacakan takbirnya saja. Saya tambah yakin maksudnya. Jadi di sini ada Daudut Ta'am wal Ain. Tak ada di situ kan? Halaman 108. Daudut Ta'am wal Ain. Wa yukrahu lis-shahid Daudut Ta'am min maraqib wa ghairihi. Idza lam yanzil ila jawfihi minhu syai'un wa lam yahtaj ilaihi fa inna salamihu fi syai'un faqad afṭar. Wa itaja ilaihi li maslahati waladin saghirin aw maridin aw masyabahu hadza fala karahata li annahu mawdi'u daruratin. Nah, jadi di sini mencicipi makanan itu dibagi menjadi dua. Ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya tidak makruh. Kapan mencicipi makanan hukumnya makruh? Kalau nggak ada kebutuhan. Misalnya si tukang masak super ahli, jadi walaupun nggak dicicipi pas, nah, ini kan ahli nggak butuh lagi sudah mencicipi makanan. Oke, nggak ada butuh. Saya internasional, ya dan saya daerah sini loh, cicipi limo pantet, limo pantet. Jadi kalau mencicipi makanan itu tidak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh. Jadi istilah kemudian dirudahkan kembali makruh, tapi puasanya tetap sah. Itu kalau nggak ada kebutuhan. Tapi kalau mencicipi makanan itu untuk maslahat, ada kebutuhan. Contohnya seperti dia punya anak kecil yang tidak puasa, dan dia ibunya kan masak. Ini sedap apa belum? Ibunya dicicipi. Setelah dicicipi, ditaruh di lidah. Itu kan sudah ketahuan saja antara yang sedap apa belum. Setelah itu dibuang, maka puasanya sah dan hukumnya tidak makruh. Ini tentang masalah mencicipi makanan. Oke, jadi nggak batal. Jadi makruh atau tidak makruh semuanya tidak batal. Nggak sampai membatalkan puasa. Nah, pertanyaan yang kedua dari Ustaz Nurul ya, Ustaz Nurul. Kalau pingsan itu, kalau pingsan yang sudah biasa itu kan belum. Jadi pingsan nggak disengaja. Nah ini pertanyaannya, bagaimana kalau pingsannya disengaja? Berarti dikasih minum obat, dia pingsan. Maka di sini dikatakan, wa amma man zala akluhu bil muharramin kasyurbil khamri masalah. Fa innahu yalzamuhu qada'u shalah kama yalzamuhu qada'u siyam. Ma'a ismihi bitarki ibadah wa ikhraji anwatiha al-muhaddad laha syar'an. Lita'atihi bizawali akli kritika bima nahasyari anhu. Nah ini, jadi argumentasinya di sini, jadi usia ada di Dr. Al-Didi. Orang yang hilang akalnya dengan sesuatu yang diharapkan oleh Allah,
Contohnya seperti minum obat atau apa dengan sengaja, sengaja. Fa innahu yalzamu qada'u shalah, maka wajib mengqada'i shalat sebagaimana wajib mengqada'i puasa. Soalnya kalau tujuan dia itu pingsan, tujuannya supaya meninggalkan apa itu ibadah tadi dengan sempurna. Ini taat diri bizawali akli. Nah ini yang digaris bawahi. Sengaja menghilangkan akalnya. Sengaja menghilangkan akalnya supaya dia itu apa? Pingsan. Maka puasanya batal. Seperti hal-hal yang membatalkan puasa yang lain, itu semuanya kalau disengaja batal. Tapi kalau yang tidak disengaja, maka semuanya tidak batal. Hubungan suami istri tidak sengaja nggak batal. Makan minum nggak sengaja tidak batal. Muntah tidak sengaja tidak batal. Kalau pingsan nggak disengaja berarti ya tidak batal. Tapi kalau disengaja berarti ya batal. Oke, monggo Allah bisa. Terakhir ya. Puasa, apa yang kita Itikad ya. Bagaimana cara mendapatkan itikad? Mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah harus dengan itikad ataukah tidak? Maka mendapatkan Lailatul Qadar itu memang sangat-sangat sangat-sangat dianjurkan dalam syariat. Tapi ulama mereka mengatakan bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sebetulnya tidak usah itikaf. Cukup kita sholat isya berjamaah, insya Allah itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau memang kita sholat isya berjamaah pas di waktu malam Lailatul Qadar. Tapi kalau isya jamaahnya sholat isya jamaahnya tidak ketepatan malam Lailatul Qadar, ya zom tidak dapat Lailatul Qadar. Nah, supaya dapat bagaimana? Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah. Kalau ingin pasti dapat ya. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah. Soalnya ulama tentang masalah Lailatul Qadar mereka itu juga berbeda pendapat. Memang mayoritas pendapat mengatakan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Itu pun yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Dan dari 10 yang ganjil ini paling banyak malam Lailatul Qadar kata para ulama malam 27. Ini yang ganjil. Jadi yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Di antara yang ganjil, ulama mengatakan paling banyak Lailatul Qadar malam 27. Tapi ada sebagian ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu tidak khusus di 10 hari terakhir. Bahkan bisa jadi di malam pertama bulan Ramadan. Nah, kenapa kok dirahasiakan? Supaya umat Nabi Muhammad itu tetap semangat mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan insya Allah kalau kita sholat jamaah isya mulai awal Ramadan sampai akhir tetap mendapatkan Lailatul Qadar tanpa itikaf pun tidak masalah. Cuma sebaiknya itikaf seperti yang dipraktekkan oleh Rasul bersama keluarga beliau. Setelah malam 21 itu 10 terakhir Rasulullah itu membangunkan keluarganya untuk iktikaf, untuk ibadah supaya mendapati malam Lailatul Qadar. Jadi nggak harus iktikaf, nggak harus Ada jalan iktikaf itu Iya. Jadi iktikaf harus di masjid. Tata caranya bagaimana? Ya masuk masjid kita lihat ini iktikaf. Nawaitul iktikaf di hadapan masjid sunatan nilainya. Maka itu sudah mendapatkan pahala iktikaf. Lah adapun ketika kita di dalam masjid ini sebetulnya
itikaf itu sing penting dalam masjid. Jadi melakukan sholat atau baca Quran atau wirid itu tambahan saja. Artinya ketika kita di masjid niat itikaf, walaupun tidur mendapatkan pahala itikaf. Tapi sebaiknya dia tetap sholat, baca Quran atau zikir. Pasal itu caranya itikaf begitu. Dalam kitab-kitab fikih begitu. Jadi masuk masjid nawaitu itikaf sunatan lainah. Walaupun tidur dapat pahala itikaf. Cuma sebaiknya kita sholat sunnah atau baca Al-Quran atau zikir. Itu pahalanya tentunya tambah banyak. Harus di masjid itikaf, tidak boleh di musola. Harus di masjid. Itikaf harus di masjid ya, tidak boleh di musola. Kalau perempuan, nah, sama. Perempuan juga itikaf itu di dalam masjid. Kalau di musola, perempuan tetap tidak ada itikaf. Oke, ini apa madzhabul arba'ah? Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, itikaf itu di masjid. Jadi laki-laki perempuan sama, tidak ada di musola. Memang ada Pak, apa itu saudara kita yang mengatakan itikaf bebas, boleh di masjid, boleh di musola. Itu bagian apa itu saudara kita. Cuma kalau madzhabul arba'ah semuanya dilakukan. Jadi kan bisa juga di dalam tafsir Ahkam Imam Al-Ashabi dan itikaf. Komentarnya itikaf di masjid atau di musola. Itu tafsir Ahkam dari Imam Al-Ashabi. Kami akan satu orang aja pertanyaan berikutnya. Sampai Bapak menambah pengetahuan Gusti. Ini yang pertama masalah berapa banyaknya ukuran zakat fitrah itu dengan dikasihkan di sini karena kemarin kita bilang ada yang 2,4, 2,5, 2,7 atau 3 kilo. Dengan mungkin jadi bisa dasar-dasarnya yang pas untuk tahun ini gimana. Yang kedua, ini sebenarnya juga mungkin dipersingkat misalnya kurang dibangun lagi mungkin. Jadi gimana kalau hirup oksigen, inhaler, terus injeksi suntik, donor darah, masang susu, terus insulin, yang glukos saja yang hanya untuk mengurangi kadar gula dan tidak untuk apa namanya untuk ini perutlah mengenyangkan karena yang di dan membacakan sesuatu yang masuk dari beberapa rongga yang masuk apa namanya tersambung ke perut mungkin terus atau apa namanya obat mata yang dilewatkan mata yang mungkin bisa dijawab dengan singkat dan mungkin kita bisa lanjut untuk perkembangan selanjutnya. Nah, ini kalau dengan singkat, yang pertama masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan apa 3 sok ya, 3 sok atau 8 mud ya, 8 mud. Ini memang zakat fitrah itu Pak ya. Memang ukurannya ada perbedaan. Memang ukurannya ada perbedaan. Ada yang mengatakan bukan 2,5. Nah itu sudah ulama mengatakan sepakat sah 2,5. Nah, cuma ini saya punya cerita tersendiri dari putranya Mbah Yai Fakih Langitan, yaitu Yai Abdullah. Terus Abdullah Yai Fakih Langitan, beliau itu mondok di Said Malik. Nah ketika itu beliau ingin tahu sebetulnya berapa sih zakat fitrah itu. Di sana kan masih ada ukuran apa itu zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Takaran itu zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ternyata banyak apa itu Gus Duwo putranya Mbah Fakih itu takarannya itu sampai di bawah kilo. Pondok Langitan ya, Pondok Langitan.
Nah, saya kan aslinya orang Tuban, lahirkan itu Tuban. Jadi setelah dites di situ, itu 2 kilo 8 on. Ya, kalau 2 kilo 5 on, 2 kilo setengah itu dari Jombang gitu Pak. Dulu sudah. Nah kalau ini pas dites itu 2 kilo 8 on. Berarti 3 kilonya kurang berapa? Kurang 2 on ya. Nah 2 kilonya kurang 2 on. Nah para ulama kita kalau ingin hati-hatinya itu dibulatkan menjadi 3 kilo. Itu kalau ingin hati-hatinya. Tapi seumpama 2 kilo setengah itu sudah disahkan oleh para ulama kita, sudah disahkan. 2,5 itu sudah disahkan. Seperti yang ditulis dari Jombang, ini 2 kilo setengah. Tapi kalau udah dua pakai Gus Duo itu 2 kilo 8 on. Setelah ditakar 2 kilo 8 on. Nah ulama kita, kiai-kiai kita, sing paling hati-hati itu 3 kilo, nggak ada on, nggak ada 2 on, dibulatkan dari 3. Oh, oke, oh ya sudah. Ya. Oke, terima kasih Pak Yayus Ebdullah dari SPDI dari Podcast Anur Pertama Kecamatan Tomasi Kota Probolinggo yang telah menyampaikan terkait dengan kajian Ramadan dan buka bersama pada sore hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar dan baik dan para jamaah sudah banyak mengerti apa yang disampaikan oleh Yai Gus dan Bukro tadi. Mudah-mudahan yang memberikan ceramah dan yang terima bapak Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu undian Doorpress yang akan kita laksanakan pada kegiatan sore hari ini juga, dan pada pemandu untuk dimohon untuk mengundi. Oh, doa dulu. Monggo Pak. Doa dulu. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahmidana wa tasbihana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warzuqna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.